Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Selama siang pandangan untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Bukit Tinggi akan melakukan mutasi pejabat. ASN serta non-ASN dari OPD Takai melakukan gotong royong goro di kawasan Bendungan Rupi RT 3 Kelurahan Kotokati, Kecamatan Padang Panjang Timur. Buletin berita dibacakan Mutia Utami. Untuk mempercapai program dan visi misi Bukit Tinggi Gemilang, dalam waktu dekat pemerintah Kota Bukit Tinggi bakal melakukan mutasi pejabat. Selangkutnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, tegaskan akan bersikap profesional dalam menentukan mutasi jabatan dan indak tertutup kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Menurut Ramlan Nur Matias, rencana mutasi jabatan itu untuk mempercapai program dan visi misi Bukit Tinggi Gemilang, dan mutasi memang salah satu cara dan saat berproses di mana ada 5 tim sedang melakukan seleksi. Tim itu melakukan seleksi untuk rotasi jabatan di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bukit Tinggi, Dewan Pengawas, Sekretaris Daerah, Jabatan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ramlan Nur Matias menegaskan, rencana mutasiko dilakukan secara profesional dan seluruh OPD ke depan harus memiliki inovasi dalam bakarajo melayani masyarakat. Ramlan Nur Matias meminta pejabat di pemerintahan Kota Bukit Tinggi memiliki tanggung jawab dan indah hanya menjadikan status kepegawaian sebagai rutinitas semata. Mutasi itu kita bentuk 5 tim seleksi, masuk Basnas, masuk Dewan Pengawas, ya kan, Sekda, termasuk nanti evaluasi kinerja SKPD, ya kan, ada 5 itu. Termasuk Capil cek, karena Capil sudah 5 tahun, aturannya harus apakah diperpanjang apa tidak, itu harus bentuk tim. Nah, itu 5 tim itu sudah lagi bakal aja. Mau sampaikan, mau tetap profesional orangnya, dan kita tentu ingin bahwa di pemerintahan itu seluruh SKPD itu mempunyai inovasi dan bertanggung jawab. Orang bisa kerja tapi tidak bertanggung jawab, berarti rutinitas. Kita bukan mencari orang rutinitas. Kita ingin betul-betul SKPD itu betul-betul bakarajo sesuai tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada masalah SKPD ini tanggung jawab orang, tidak. Ini kan masalah pemerintah. Itu kan yang pecahkan mulai cicik segala macam terhadap daripada pesan-pesan yang di dalam. Sebagai Wali Kota Bukit Tinggi nan baru, Ramlan Nur Matias mengakui perlu melakukan perbaikan dari sistem internal pemerintahan nan lama dan selanjutnya melakukan program untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ramlan Nur Matias menegaskan, halko menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR saatko, mau tidak mau demi pemerintahan nan baik, harus diperbaiki seluruh sistem dari dalam dan luar. Yudi Prama Agustino melaporkan. Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra mempakui komitmennya dalam mempercapai kemajuan kotako melalui penerapan framework sistem karajo era baru Sawah Lunto Maju. Framework menekankan efisiensi birokrasi, respon capek tarado kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan kecerdasan teknologi dalam mengoptimalkan aspek pembangunan. Dirinya menyatakan penerapan framework Sawah Lunto Maju ala diuji coba sejak pelantikan kepala daerah pada pertengahan Maret lalu hingga kini tak pantau memberikan hasil yang signifikan meskipun diterapkan baru dalam hitungan 1 bulan. Melalui penerapan framework Sawah Lunto Maju, pemerintah Kota Sawah Lunto berharap dapat menciptakan transformasi birokrasi dan lebih efisien, responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Goro Basamo dipimpin Wakil Wali Kota Alex Saputra. ASN serta non-ASN dari OPD Takai melakukan gotong royong di kawasan Bendungan Rupi, RT 3, Kelurahan Kotokati, Kecamatan Padang Panjang Timur. Selangkoknya dilaporkan Nofri. Semangat gotong royong ditunjukkan jajaran pemerintah Kota Padang Panjang Basamon Sarakai. ASN dan non-ASN dari OPD Takai, petugas kebersihan, Satpol PP Damkar, dan BPBD Kesbangpol turun langsung melakukan gotong royong atau goro memberasiakan semak-semak di tepi jalan sarato menormalisasi aliran sungai dan melintasi kawasan Bendungan Rupi, RT 3, Kelurahan Kotokati, Kecamatan Padang Panjang Timur, Sabtu lalu. Sungai dan sebelumnya tampak dangkal akibat sedimentasi sarato dipenuhi semak-semak di bagian tapinya, kini berubah menjadi lebih berasiah dan tertata. Pengerukan sedimen dilakukan guna melancarkan aliran air sarato mengantisipasi banjir dan kerap terjadi di musim hujan. Salah seorang warga setempat, Irwadi, mengatakan seringkali air sungai meluap ke jalan, bahkan sampai masuk ke sawah warga. Inyo merasa senang ada aksi seperti itu, sungai jadi berasiah, jalanan pun taliek rapi. Kondisi sungai ini sebelumnya banyak juga sampah dan air kurang ngalir. Dan kemarin kejadian banjir karena penduduk kemarin jadi meluap air sampai ke atas jembatan. Setelah itu dilakukanlah goro oleh Wakil Wali Kota. Saat ini air mengalir cukup deras dan lancar. Tak hanya di kawasan Bendungan Rupi, kegiatan goro juga dilakukan di sepanjang jalan menuju Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center. Sama-sama dan sabalunya tumbuh di tepi jalan juga diberasiahkan. Goroku turut dihadiri Wakil Wali Kota Alex Saputra, PJ Sekretaris Daerah Kota Winarno, sarato anggota DPRD Henrico. Mereka ikut bekerja bersama warga, mencangkul, mengangkat sampah, sarato memberasihan sisi sungai. Wawako Alex menyampaikan, selain memberasihan lingkungan lewat goro, pihaknya juga membangun kebersamaan sarato kepedulian antar warga dan pemerintah. Kita hari ini didampingi tentunya dari Pak Rio, ada Kadis, sampai dari kita dari pagi ya. Ya Pak, ini kita agendakan 2 kali dalam 1 bulan. Mungkin itu dari kami, Bapak Indrianis, Alex Saputra, beserta jajaran yang ada. Mudah-mudahan bersama-sama kita jaga lingkungan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Aksi Goroko sabuitnya membuktikan kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat dapat menghasilkan perubahan nyata. Lingkungan berasiah, aliran sungai lancar, serta warga pun merasa lebih aman dari potensi banjir. Nofri melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat mencatat volume sampah selama libur Lebaran di Sumbar meningkat 20%. Menurut Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuadi, penambahan itu terjadi seiring peningkatan kunjungan masyarakat ke Sumbar dan juga mendorong bertambahnya konsumsi masyarakat. Tasliatul menyayangkan peningkatan volume sampah alun dibarengi jo kesadaran pengelolaan sampah nan elok. Sabab berdasar pantauan pada sejumlah titik ditemukan tumpukan sampah nan cukup banyak. Selain di bahu jalan, tumpukan sampah juga terjadi pada sejumlah destinasi wisata. Di antaranya di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota. Lalu di Pantai Tiku, Kabupaten Agam. Tasliatul mengingatkan tumpukan sampah di jalan dan kawasan wisata masih berpeluang terjadi. Maka dari itu, DLH Kabupaten Kota, pengelola destinasi wisata dan wisatawan harus bersama-sama menyadari pentingnya pengelolaan sampah nan elok agar tidak mengganggu kenyamanan. Pasca liburan panjang sekolah, program Asta Cita Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bukit Tinggi dimulai hariko. Berikut laporan Alwan. Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Guguak Panjang Taruk Dipo Kota Bukit Tinggi memastikan pelaksanaan program Asta Cita Makan Bergizi Gratis MBG akan kembali disalurkan kepada 3.233 orang siswa di Bukit Tinggi hariko. Halko diungkapkan Kapalo SPPG Guguak Panjang M. Aditya Rahman saat ditemui RRI, di mana salah satu program Asta Cita turut mengikuti kalender akademik dan ditetapkan Dinas Pendidikan Disdik Kota Bukit Tinggi berdasarkan arahan dari pemerintah pusat bahwasanya tanggal 9 April 2025 adalah tando hari pertama kegiatan belajar mengajar KBM Balangsuang untuk tingkat pendidikan dasar jauh menengah secara nasional. Kapalo SPPG Guguak Panjang Taruk Dipo Kota Bukit Tinggi M. Aditya Rahman juga mengakui penyaluran program Asta Cita Makan Bergizi Gratis MBG akan kembali disesuaikan ke dalam menu reguler dengan menu makanan basah jauh menggunakan ompreng. Ya, untuk di kalender
surat edaran Dinas Pendidikan itu setelah Ramadan mulainya tanggal 9 April ya sekolah. Nah, kita mulai di 9 April lagi untuk bagian makanan basah lagi yang pakai ompreng. Berarti menunya normal seperti MBG pada di luar Ramadan gitu Pak ya? Nah benar, menunya akan menyesuaikan lagi di luar bulan Ramadan, seperti ada daging, protein nabati, protein hewani, sayur, telur, susu, nasi, karbohidratnya begitu. Dengan demikian, Kapalo SPPG Gugua Panjang Taruk Dipo Kota Bukit Tinggi M. Aditya Rahman Basamo Jajaran berharap dengan dimulainya kembali program MBG pada hari Ko, diharapkan anak-anak dapat kembali mandapean asupan makanan bergizi nan penting untuk pertumbuhan job perkembangan mereka. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Peringatan seabad Monumen Menara Jam Gadang pada 2026 dihadiri keluarga besar Kerajaan Belanda. Berikut laporan Joni Marbeta. Keberadaan Monumen Menara Jam Gadang kini menjadi kebanggaan Bukit Tinggi setinggi 27 meter dan dibangun 1926 atas prakarsa Hendrik Olaf Rotmaker dan satu menjabat sebagai sekretaris kota Fort de Kock Namo Lamo Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Pembangunan Menara Jam Gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina dan dirancang di arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto, dan biaya pembangunan saat itu mencapai sekitar 3.000 gulden. Juo Pemko Bukit Tinggi merayakan peringatan seabad Jam Gadang pada bulan Juni 2026 dan Juo Kiniko tengah dilakukan sejumlah persiapan untuk memeriahkan momen merayakan usia seabad serupa diutarakan di Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nur Matias Sarjana Hukum kepada RRI. Menurut Haji Muhammad Ramlan Nur Matias dan bergelar adik Datuk Nan Bahasa tu bahwa pihaknya akan menelusuri jejak sejarah keberadaan Jam Gadang hingga mendatangi Duta Besar Belanda berada di Indonesia dan di Kerajaan Belanda, sekaligus menyerahkan undangan untuk menghadiri peringatan sahabat Menara Jam Gadang Bukit Tinggi. Dikatakan bahwa dirinya kini masih heran Ba'a, seorang nenek Ratu Lemina, menghadiahkan kado pada cucunya sebuah jam gadang dan bukan sebaliknya dibalian kue ataupun sepatu, dan tu menjadi tanda tanya dirinya kini dijalihkan menunjang pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Alas seharusnya memviralkan keberadaan jam gadang tu ke sentero negeri nan ado. Kita akan memperingati satu abad jam gadang yang nanti kita pelajari sejarahnya. Yang saya jadi penasaran itu apa coba? Kok nenek jadi pikiran bagi beliau hadiah ulang tahun 2 cucu? Kok jam gadang dibikin? Kenapa nggak kue dia kasih, nggak sepatu apa? Kok jam gadang diberikan hadiah ulang tahun oleh ratu itu kepada cucunya? Kita ingin tahu apa yang terpikir oleh beliau dari keluarga beliau untuk memberikan hadiah ini. Nah, kita akan datangi Duta Besar Belanda di Indonesia. Kita akan langsung juga datang ke Belanda, nanti akan mengasih undangan dan kita adakan perayaan, dan juga kita akan berikan penghargaan lah kepada orang-orang yang sudah berjasa ya terhadap memelihara jam gadang. Nanti akan kita berikan penghargaan, dan tentu ada kegiatan-kegiatan lain. 1001 event dalam rangka menunjang pariwisata kota kita, UMKM kita jalan. Itu barangkali ya ulang tahun jam gadang kita tunggu, kita pelajari semua, kita persiapkan. Kita bulan Juni itu sejarahnya seperti apa, kita besarkan dan kita viralkan jam gadang itu bagaimana menunjang pariwisata kita. Di dalam perayaan Indahanyo akan menjadi ajang refleksi atas perjalanan sejarah jam gadang, namun juga sebagai momentum untuk memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat di Kota Wisata Bukit Tinggi Joni Marbeta mengabat untuk berita Raminang pada siang hari Satu individu bungo rafflesia jenis Arnoldi dan bungo bangkai jenis Amorphophallus titanium mekar sempurna secara bersamaan dalam hamparan di Batang Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, ketika libur Idul Fitri ampe baleh ampe 26 Hijriah. Pegiat wisata Palupuh Joni Hartono di Lubuk Basong mengatakan bungo rafflesia mekar di cagar alam Batang Palupuh dan bungo bangkai Amorphophallus titanium mekar dake Jalan Linteh Sumatera menghubungkan Kota Bukit Tinggi menuju Pasaman jo jarak sekitar 50 meter dari jalan tol. Joni Hartono menambahkan kunjungan wisata ke lokasi bungo rafflesia dan bangkai indak begitu rami ketika libur Idul Fitri. Iko mengingat bahwa kunjungan terbanyak berasal dari wisatawan mancanegara dari beberapa negara Eropa, Asia, dan Amerika. Namun jo kondisi lebaran, para wisatawan berkurang berkunjung akibat hotel panuh dan ditambah harago kamar nan cukup tinggi. Event budaya tahunan di Negari Andaleh baru buki sukses digelar, ditutik langsung di Bupati Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menutupi acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat jo perantau nan hadir dalam kegiatan itu. Menurut Bupati, event budaya Surupoiko penting untuk dilestarikan agar generasi muda tetap mengenal tradisi. Bupati Tanah Datar itu menyebut acara KOR juga berdampak positif terhadap ekonomi warga selama pelaksanaan. Eka Putra berharap promosi kegiatan Kamukonyo lebih ditingkatkan agar mampu menarik wisatawan dua daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap program pembangunan daerah. Pihaknya mengajak warga untuk memanfaatkan program di bidang kesehatan, pendidikan, juga pertanian. Kepala daerah itu juga menyampaikan bahwa masih banyak agenda pembangunan 5 tahun kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jago silaturahmi kita, jago kekompakan kita, ya jago kebersamaan kita. Yang disampaikan Pak Wali ke pemuda, jago kampung lawan. Yang pemuda lo nang bagolit-golit, jago kekompakan kita. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat tarikh terjalin secara baik. Menutup kegiatan, Bupati Eka Putra menyempatkan diri mengunjungi peserta sunatan massal dan bagian motivasi. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah Babah Sominang untuk siang hari Rabu 9 April 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, salamai siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.